Shalom, callers, dimanapun callers berada, ya. Bersyukur hari ini mendapatkan kesempatan dari hambanya Gembala GBI Call se-Indonesia, Bapak Pendeta Mesak Untung, senior saya, dan juga menjadi tempat di mana saya belajar untuk menggembalakan. Haleluya. Hari ini saya diberikan tema untuk menyampaikan mengenai the power of giving atau kekuatan memberi. Nah, sebelum lanjut, saya lupa memperkenalkan diri saya, ya. Saya bukan pendekar, ya, tapi pendeta, walaupun kepalanya seperti pendekar. Haleluya. Nama saya Pendeta Tony Tanuwijaya, pendeta muda, dan melayani di GBI Romangun, cabang Grand Mall sebagai gembala cabang. Dan itu saja perkenalan, dan kita kembali kepada pembahasan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Nah, the power of giving. Mari saya mengajak kita membaca beberapa ayat yang terdapat di dalam Markus pasal 12 ayat ke-41 sampai ayatnya yang ke-44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Para pendengar sekalian, dari kisah persembahan seorang janda miskin ini yang tercatat di dalam 2 kitab Injil, yaitu di Markus 12 dan juga di Lukas 21 ayat 1 sampai yang keempat, kita bisa belajar mengenai tema ini, yaitu the power of giving atau kekuatan dari sebuah pemberian. Janda yang tidak disebut namanya oleh penulis kitab Injil, oleh Markus dan Lukas, ini mendapatkan pujian dari Tuhan Yesus. Jadi ini hal yang baik untuk kita pelajari. Janda ini mendapatkan pujian, dan hal ini menunjukkan bahwa janda ini memiliki power of giving. Nah, pada kesempatan saat ini kita akan belajar 2 kekuatan memberi yang dimiliki oleh janda ini, dan kita berdoa supaya hal yang dimiliki oleh janda ini juga dimiliki oleh kita, yaitu apa? The power of giving. Yang pertama adalah janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Alkitab berkata bahwa janda ini memberi dari kekurangannya. Saudara sekalian, callers, keadaan seorang janda merupakan keadaan yang tidak biasa bagi seorang wanita. Bukan hanya janda, Alkitab menyebutkan bahwa janda ini ditambah dengan sebuah kata miskin, janda yang miskin. Jadi
hal ini menunjukkan bahwa janda ini memanglah berkekurangan. Akan tetapi menarik, janda yang miskin di dalam kekurangannya, di dalam kemiskinannya, janda ini memiliki hati yang memberi, memiliki hati yang kaya, bahkan hati yang melimpah. Alkitab mengatakan bahwa pemberian janda miskin ini adalah 2 peser atau 1 duit. Saudara sekalian, pada saat itu koin atau mata uang terkecil yang berlaku di Yudea, yang merupakan jajahan daripada Kekaisaran Romawi pada waktu itu, adalah mata uang terkecil adalah kuadran atau 1 duit. Nah, koin peser atau disebut dengan lepton itu di bawah kuadran. Dan kita harus tahu, 1 peser itu tidak ada nilainya pada zaman itu. Sehingga harus menjadi 2 peser. Nah, 2 peser atau 2 lepton itu baru senilai 1 duit atau 1 kuadran. Nah, nilai 1 peser pada zaman itu bernilai 6 menit orang bekerja dalam 1 hari. Kecil sekali. Kalau dirupiahkan hari ini, maka nilai 1 peser itu senilai 800 rupiah. Jadi singkatnya, persembahan janda ini sangat kecil. Bahkan yang terkecil daripada orang yang mempersembahkan di peti persembahan pada waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus memberikan pujian dengan sebuah kalimat yang berbunyi, sesungguhnya janda ini memberi lebih banyak. Apa saudara? Lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan berkata bahwa janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang di bait Allah? Padahal menurut ayat 41 dikatakan bahwa banyak orang kaya, saudara, memberi dalam jumlah yang besar. Dan tentu saja jumlah 1.600 atau 2 peser ini tidak sebanding dengan pemberian dari orang-orang kaya yang mungkin memasukkan begitu banyak daripada janda ini. Nah, kuncinya adalah janda ini memberi dari kekurangannya. Dalam keadaan berkekurangan, dia tetap memiliki hati yang memberi. Hatinya melimpah dengan kemurahan. Nah, saudara, kita belajar dari kisah janda ini bahwa memberi tidak menunggu ketika kita berlimpah. Memberi tidak menunggu ketika kita banyak harta, kaya, dan memiliki kelebihan. Tapi mulailah seperti janda ini, dari keadaan kita hari ini. Kita mau punya hati yang memberi bagi Tuhan. Miliki kekuatan seperti janda ini. Apapun keadaan kita, milikilah hati yang memberi. Milikilah hati yang memiliki kasih melalui pemberian kita, terutama kepada Tuhan. Nah, ini yang pertama, caller semua. Yang kedua, yang terakhir dari
kisah janda ini dari The Power of Giving, bahwa janda miskin ini memberi semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya, dalam ayat yang terakhir dari Markus pasal ke-12. Ia memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, janda ini memberikan seluruh nafkahnya, kata Alkitab. Nah, kata nafkah dalam bahasa Yunani dipakai kata bios. Selain diterjemahkan nafkah, harta, atau kekayaan, sesungguhnya bios itu diterjemahkan dengan life atau hidup, kehidupan. Jadi ketika dikatakan janda ini memberikan semua yang ada padanya, maka seluruh nafkahnya itu berarti bahwa seluruh hidupnya diberikan kepada Tuhan. Nah, pemberian yang sejati adalah mempersembahkan hidup terlebih dahulu. Jadi pemberian yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dalam Roma 12 ayat yang pertama. Jadi ini nilai yang penting ketika kita mau memiliki the power of giving, bahwa memberi dimulai dari mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita harus menjadi orang-orang yang memulai hidup yang benar, yang bersih. Tuhan meminta untuk kita menjadi orang benar, orang kudus. Ini hal yang mendasar dari sebuah pemberian kita kepada Tuhan. Saudara, kalau kita belajar dari Perjanjian Lama, bagaimana Allah mengajarkan untuk mempersembahkan korban secara khusus dalam kitab Imamat. Di situ dikatakan bahwa persembahan yang berkenan adalah persembahan dari domba, kambing, lembu yang tidak bercela. Bahkan Alkitab mengatakan dalam Imamat 22 ayat 20, segala yang bercacat badannya jangan kamu bawa, karena Tuhan tidak berkenan. Jadi persembahan yang diterima oleh Tuhan adalah persembahan korban binatang pada zaman Perjanjian Lama yang tidak bercacat dan tidak bercela. Nah, hari ini Yesus sudah mati dan menjadi persembahan sesungguhnya bagi kita. Sekali untuk selamanya. Kita tidak lagi membawa persembahan binatang, tetapi Yesus sudah menggantikan kita di kayu salib. Dan Tuhan meminta kita untuk kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi mulailah hari ini mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup yang benar setiap hari. Kita mulai tinggalkan dosa, tinggalkan kebiasaan buruk kita, tinggalkan hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sesungguhnya itulah mempersembahkan seluruh nafkah kita, mempersembahkan bios seluruh hidup kita kepada Allah. Nah, persembahan ini itu dilanjutkan dengan mempersembahkan hidup ini, dilanjutkan dengan
mengumpulkan harta kita di surga. Matius 6 ayat yang ke-20 berbunyi, "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Jadi mempersembahkan hidup, setelah kita hidup benar, hidup berkenan, maka kita harus melanjutkan dengan mengumpulkan harta di surga, di mana pencuri tidak merusak, membongkar, dan mencurinya. Saudara, kalau seorang yang mencintai sesuatu atau seseorang, pasti dia akan menaruh hartanya terhadap sesuatu atau seorang. Taruhlah seorang pria yang mencintai seorang wanita. Dia akan menaruh hartanya, mentraktir, membelikan sesuatu bagi pasangannya. Karena dia mencintainya. Begitu juga dengan kita yang mencintai barang-barang, ya. Kita sudah punya satu sepatu, kita beli lagi 2, 3, 4, bahkan sampai banyak. Ada seorang yang mencintai sepatu sneakers sampai sepatunya tidak terpakai dan rusak. Orang mencintai sesuatu, dia akan taruh hartanya. Begitu juga dengan binatang kesayangan, dengan anjing, dengan ikan kesayangan. Ya, orang rela membeli dengan harga yang mahal, bahkan merawat dengan biaya yang mahal, karena dia mencintai binatang piaraannya dan menaruh hartanya di situ. Nah, kalau kita mencintai Tuhan, maka kita pun akan menaruh harta kita di kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan memberikan kita hikmat untuk mengatur keuangan kita dengan bijaksana. Pertama, kita harus mencukupi kebutuhan keluarga kita. Kita harus mencukupi kebutuhan keluarga, bukan keinginan kita. Ya. Ini berbeda besar antara kebutuhan dan keinginan. Kita harus mencukupi kebutuhan keluarga kita. Dan setelah keluarga kita tercukupi, ya, maka kita juga harus mengambil bagian untuk memberi kepada Tuhan melalui gereja lokal kita. Nah, sebelum kita kemari, saudara, sebenarnya mencukupi keluarga itu adalah pemberian kepada Tuhan juga. Ini bagian memberi kepada Tuhan. Lalu setelah kita cukup, maka kita harus perhatikan gereja kita, gereja lokal kita, di mana kita bertumbuh. Di situ kita harus memiliki bagian untuk memberi kepada gereja lokal kita masing-masing. Kalau saudara bergereja di GBI Call, maka disitulah kita menaruh harta kita kepada Tuhan melalui gereja lokal kita masing-masing. Kalau saudara memiliki gembala atau pendeta yang full time, tidak memiliki penghasilan lain di luar gereja, maka kita harus menjaga pekerjaan Tuhan di gereja kita masing-masing, agar pelayanan gereja ini dapat terus berlangsung. Saya tahu ini masa yang tidak mudah, ya. Tetapi marilah kita memperhatikan gereja kita masing-masing, memperhatikan gembala-gembala kita yang full time. Mereka kita perhatikan dengan pemberian kita, dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita.
Nah, ketika kita sudah melakukan bagian ini, kalau kita berlebih, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memiliki harta yang lebih, maka kita sangat baik saat ini untuk kita mulai memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita mulai menjadi berkat bagi lingkungan, bagi RT, bagi RW, bagi masyarakat. Dan ini adalah saat yang terbaik untuk kita menunjukkan kasih. Kasih itu bukan hanya sebuah perkataan, tapi kasih itu juga adalah sebuah pemberian. Nah, jadi kita belajar dari seorang janda, dari kekuatan memberi seorang janda ini. Dia memberi dari kekurangannya. Artinya apa? Apapun keadaan kita, janda ini mengajarkan kita untuk memiliki hati yang memberi. Yang kedua, janda ini memberi seluruh nafkahnya. Mulailah dari hidup kita yang kita persembahkan kepada Allah. Dan lanjutkan untuk mengumpulkan harta di surga. Saudara, ketika peristiwa COVID-19 ini, kita melihat bahwa harta yang banyak seakan tidak berarti. Sebenarnya Tuhan sudah mengatakan, jangan kumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat akan mencuri dan merusaknya. Hari ini mari kita pindahkan hati dan harta kita juga kepada kerajaan Allah. Mulai kumpulkan harta kita di surga. Hidup kita hanya sementara dan singkat di dunia ini. Tidak lebih daripada 70-80 tahun. Bahkan karena penyakit virus ini, kematian begitu tidak diduga-duga sebelumnya. Begitu cepat. Banyak orang yang terkena dan banyak orang yang meninggal karena pandemi COVID-19 ini. Hal ini menunjukkan bahwa dunia ini begitu sementara. Dunia ini akan kita tinggalkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak selamanya. Rumah kita bukan di sini. Alkitab berkata rumah kita di surga nanti. Dan hari ini mari kita kumpulkan harta di surga. Dengan cara apa? Mencukupi kebutuhan keluarga kita. Lalu kita juga menjaga gereja lokal kita masing-masing. Menjaga gembalamu, menjaga pendetamu. Yang tidak ada penghasilan selain daripada ibadah di gereja ini. Kita menjaga mereka. Dan kalau kita dipercayakan lebih, mari kita juga melihat orang-orang di sekitar kita. Ya. Permuliakan harta kita menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari saudara dimanapun saudara berada, mungkin yang ada di rumah, di tempat yang lain, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, kalau Engkau sudah menyatakan kebenaran kepada kami. Mari berbicara terus dalam hidup kami. Kami sudah mendengar firman-Mu yang mengajar kami untuk memiliki hati yang memberi. Dan juga firman-Mu berkata bahwa hidup kamilah yang harus kami berikan terlebih dahulu kepadamu untuk menjadi persembahan yang benar, yang berkenan. Dan ajar kami selama kami ada di dunia ini untuk kami mengumpulkan harta di surga. Mengumpulkan perbekalan
menuju kepada kerajaan-Mu yang kekal nanti, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus, Allah Roh Kudus memeteraikan firman-Mu ke dalam hati kami. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hidup kami, bahkan bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Secara khusus kami berdoa untuk gereja kami, GBI Call, baik yang ada di Cikampek dan di cabang-cabang yang ada. Biarlah Tuhan memberkati gereja-Mu. Dalam keadaan seperti hari ini, gereja-Mu terus berkarya, gereja-Mu terus menjadi berkat, terutama bagi setiap jemaat yang bergereja di dalamnya. Bahkan pakai gereja-Mu ini untuk menjadi berkat yang lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom callers. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.